Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah materi pada aplikasi Google Classroom. Langkah pertama, kita akses dulu Google Classroom-nya, kemudian masuk pada Google Classroom. Kemudian kita pilih email yang sesuai dengan kelas yang sudah kita buat pada materi sebelumnya. Oke, di sini sudah ada kelas informatika. Pada materi sebelumnya sudah dibahas. Lalu kita pilih. Oke, ini adalah kelas yang sudah kita buat. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana cara input materi ataupun tugas. Jadi kita masuk di bagian tugas. Lalu di sini ada sebuah tombol, yaitu tombol plus. Kita pilih. Lalu di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, kemudian ada gunakan kembali postingan, kemudian yang terakhir adalah topik. Jadi untuk menyusun sebuah kelas ataupun memberikan materi, hal yang paling sederhana, kita bisa membuat sebuah topik. Oke, kita tambahkan sebuah topik. Misalnya topik yang pertama adalah absensi. Lalu klik tambahkan. Oke, di sini sudah ada sebuah topik yang namanya absensi. Di sini juga kita bisa menghapusnya atau mengganti namanya atau juga menyalin linknya. Jadi pada topik materi kita bisa menambahkan sebuah tugas ataupun absen, materi, pertanyaan. Intinya di sini kita bisa memposting sebuah materi. Lalu kita akan membuat lagi sebuah topik, misalnya topik atau babnya sebuah materi tentang sistem operasi. Kita tambahkan lagi, misalnya hardware dan software. Kita buat lagi, misalnya tentang jaringan komputer. Oke, di sini kita sudah punya 4 topik. Dan di bagian topik ini kita bisa menggesernya. Misalnya absensi ini kita taruh di paling atas. Caranya tinggal ditekan kemudian digeser saja, atau bisa menggunakan tombol titik panah ini, lalu pilih naikkan, klik lagi, kita naikkan. Kita bisa ngedragnya jadi seperti ini. Nah, di bagian sini paling kiri, di sini sudah ada
semacam list atau daftarnya. Jadi kita bisa seumpama misalnya ada banyak materi atau banyak topik, kita bisa langsung menuju ke topik itu. Terlihat jelas di sini kosong, absen juga kosong. Oke, seperti ini. Lalu bagaimana caranya untuk menginput materi? Jadi caranya seperti yang tadi, pilih buat, kemudian masukkan atau pilih menu materi. Oke, di sini sudah muncul, tampilannya sederhana. Di bagian judul kita juga bisa memberikan deskripsi atau judul yang berkaitan dengan materinya. Misalnya kita akan membahas tentang sistem operasi. Kemudian di bagian deskripsi, di sini bisa langsung untuk menginput materinya, atau kalau kita punya materi dalam bentuk file, kita bisa menambahkan di bagian tambahkan, lalu pilih file, kemudian pilih upload, lalu pilih browse, kemudian kita pilih materi yang akan diupload. Misalnya filenya dalam bentuk PowerPoint, kita pilih, kita open. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah link YouTube. Oke, kita buka dulu YouTube-nya. Misalnya materinya tentang bagaimana membuat bootable Linux di flash disk. Oke, kita tinggal copy linknya, lalu kita pastekan di bagian sini. Klik cari, otomatis di sini akan muncul. Kita pilih, kita klik, kemudian tambahkan. Oke, di sini sudah ada dua, ada file dalam bentuk PowerPoint, kemudian ada link YouTube. Kalau di sini kita ingin menambahkan sebuah deskripsi singkat tentang materi, juga boleh. Kita cari dulu materinya. Oke, seperti ini. Kita tinggal copy, atau juga bisa mengcopy dari file Microsoft Word, lalu kita paste. Oke, kemudian setelah materinya sudah diinput, di bagian sini ada pengaturan. Di sini pilih kelas, karena kelasnya cuma satu, jadi tidak muncul. Kemudian siswanya juga belum kita input. Kemudian di bagian topik kita pilih topik yang sesuai dengan materi ini. Di sini materinya tentang sistem operasi, jadi kita pilih yang topik sistem operasi. Oke, jadi seperti ini. Kemudian di bagian pojok kanan atas ada pilihan juga. Di sini bagian yang paling penting. Jadi di sini ada fasilitas untuk jadwalkan. Jadi kita bisa menjadwal materi ini kapan untuk diterbitkan. Kemudian ada simpan draft,
kalau misalnya materinya belum selesai. Kemudian ada posting, artinya kita langsung memposting sebuah materi. Jadi kita coba yang posting. Oke, jadi materi yang sudah kita input sudah muncul di topik sistem operasi. Kalau kita klik, di sini sudah muncul materinya. Jadi kita juga bisa berkomentar, ataupun siswa juga bisa ikut berkomentar tentang materi ini. Lalu bagaimana kalau seumpama materi ini ada yang salah? Misalnya untuk deskripsinya kurang, jadi kita langsung bisa mengedit. Caranya klik titik 3, pilih edit. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengganti topiknya, seumpama salah topik. Kemudian kita juga bisa memilih siswa tertentu yang hanya bisa mengaksesnya. Oke, seperti ini. Jika sudah selesai, klik simpan. Lalu notifikasi ini akan muncul di forum. Jadi muncul di forum atau di timeline. Juga siswa juga bisa mengakses di bagian tugas. Seperti ini.